Ya, halo semuanya, salam budaya. Pada video kali ini kami akan menjelajahi keindahan budaya lokal yang ada di Purwakarta. Nah, ada apa aja sih budaya lokal yang ada di sana? Nah, yuk ikuti kami. Sebelumnya, saya Frida Iksan. Nah, budaya merupakan warisan yang melekat pada suatu masyarakat dalam suatu wilayah tertentu yang mencakup berbagai aspek kehidupan, termasuk bahasa, adat istiadat, tradisi, seni, arsitektur, makanan, dan nilai-nilai yang diwariskan dari generasi ke generasi. Hai, perkenalkan, saya Reddy Juan. Berbicara tentang budaya, kita sudah tahu bahwa Indonesia merupakan negara yang kaya akan budayanya. Budaya di Indonesia tersebar di seluruh tempat dari Sabang sampai Merauke. Jenis budaya di Indonesia begitu banyak. Di antaranya ada budaya mengenai tarian, adat, musik, dan seni rupa. Budaya juga merupakan sebuah warisan leluhur yang mesti kita jaga dan kita lestarikan agar kebudayaan tersebut tidak hilang di telan waktu. Hai, saya Gudang Gunawan. Budaya merupakan karya seni manusia dari segala daya dari budi, yakni cipta, rasa, dan karsa yang diturunkan secara turun-temurun dan berkembang luas di masyarakat. Hai, saya Alma Livia Zafira. Berbicara tentang kebudayaan, fungsi kebudayaan itu sendiri adalah sebagai identitas. Melalui kebudayaan, individu dan kelompok mengekspresikan identitas mereka dan merasakan adanya keterikatan dengan kelompok mereka. Halo, saya Muhammad Iksan Rizky Anwar. Budaya adalah harta tak ternilai yang menghubungkan kita dengan akar-akar nenek moyang, memperkaya kehidupan kita dengan keragaman, dan memberi kita identitas yang unik. Melalui budaya, kita belajar untuk menghargai keindahan dalam segala bentuknya. Tari Genye. Genye yang merupakan singkatan dari gerakan nyere adalah kesenian hasil karya seniman Purwakarta yang mengedepankan unsur tradisional karena bahan yang digunakan untuk membuatnya adalah seperti nyere atau sop lidi, ayakan, injuk, dan lain-lain. Kesenian Genye terdiri dari 3 unsur seni, yaitu seni rupa, seni musik, dan seni tari. Yang sangat ditonjolkan pada kesenian ini adalah unsur artistiknya, karena begitu unik, yang mengedepankan unsur tradisional, dan anak-anak yang memandikan lumpur yang menggambarkan daerah Pleret sebagai sentra keramik. Untuk mengetahui lebih lanjut mengenai tari Genye, kelompok kami mendatangi salah satu tempat kesenian di daerah Sadang, Purwakarta, tepatnya di Leuweung Seni. Di sana, kami bertemu dengan Pak Yusman Kamal atau sapaan akrabnya Kang Ius sebagai pendiri sekaligus ketua Leuweung Seni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Ngenalkeun, saya biasanya disebut Kang Ius kalau di sini gitu ya. Nama lengkapnya Yusman Kamal. Tapi kalau nanyain Yusman Kamal jarang yang tahu. Taunya Kang Ius gitu. Nah,
tempat ini mulai berdiri tahun 2000. 2000 Berapa tahun coba? Udah lama kan? Nah. lama. 11 tahun. Awalnya itu bukan kayak begini, bukan sanggar seni awalnya gitu. Nah, awalnya adalah pemberdayaan para penggarap perhutani yang ada di petak 17. Ini petak 17 ya. Nah, kan dulu perhutani ada program penanaman jati. Setiap nanam besoknya hilang jatinya. Setiap nanam hilang. Nah, kemudian saya berinisiatif dengan perhutani kerjasama. Oke, kita bikin posko. Artinya ini orang-orang yang selalu mengganggu ini harus diajak komunikasi. Nah, akhirnya bikin sanggar seni. Nah, jadi medianya seni awal itu. Jadi orang-orang yang ganggu itu latar belakang itu jawara. Tahu jawara? Kalau sekarang preman, Jagoan berarti ya. jagoan Lebih silat gitu ya. tepat. Kalau jawara itu identik dengan silat. Nah, tukang debus, tukang macam-macam gitunya. Nah, jadi tidak ada yang berani. Nah, kenapa dia luluh? Luluh itu saya sengaja medianya hati, menyentuh hati. Nah, kesenangan dia itu pencaksilat, disediain di sini tempatnya gitu. Tiap minggu dia latihan silat. Orang yang sekeras kayak preman, jawara kalau sudah tersentuh hatinya gampang. Ternyata sudah disentuh lewat media seni, akhirnya dia itu luluh. Mangga Pak Yus, Abah mah karena gitu. Nah, ngiringan program perhutani. Nah, akhirnya yang tadinya tanaman diganggu itu jadi aman. Nah, terus berkembang sampai sekarang akhirnya ini meluas jadi sanggar budaya Leuweung Seni. Nah, kenapa sanggar budaya di sini? Tempat pelestarian budaya. Nah, kalau adik-adik ingin tahu, nah di sana ada seeng juga ya, tempat menanak nasi zaman dulu. Nah, di sini hadir gitunya. Terus kuliner kebetulan sekarang lagi tutup. Makanan jadul juga hadir. Dimimiti tutut sampai gegetuk sampai bajigur ada di sini. Kenapa? Ada tanggung jawab dari kita bahwa itu warisan budaya kolot urang baheula yang harus dikenalkan ke generasi sekarang gitu. Nah, jadi kita jangan dimabokkan oleh makanan-makanan barat. Nah, roti pakai apa? Pakai lalap-lalapan, namanya apa? Salad ya? Salad, ya Salad janeng ya? Salad biasanya. Nih karuhun kita, orang tua kita dari dulu makan yang gituan. Ya, yang gini tuh udah biasa gitu ya. Biasa ya, Nah, Pak ya. jadi lebih cerdas karuhun kita, orang tua kita. Cuma dulu mah dengan kejo, dengan nasi, sekarang dengan roti. Sangkanya modern, padahal yang modern adalah orang tua kita itu. Nah, jadi itu yang selalu dikenalkan bahwa kita harus bangga dengan produk kita sendiri, budaya kita sendiri. Nah, kemudian di sini akhirnya di tempat pusat pelatihan budaya termasuk kesenian di sini ya. Nah, bahkan tentang seminar, masalah seminar di sini digarap gitu ya. Macam-macam pokoknya hal-hal yang menyangkut budaya di sini selalu hadir gitu ya. Nah, termasuk di sini ada produk unggulan. Ada kesenian yang jenisnya jenis helaran. Helaran itu kesenian yang di jalan untuk pawai, untuk karnaval gitu ya. Nah, itu genye itu terbuat dari lidi, sapu lidi, nyere. Nah, ada yang menyebut genye itu gerakan nyere, oke lah gitu ya. Nah, filosofinya apa? Kenapa saya ngambil nyere? Karena di sini adalah alam hutan. Nah, kemudian saya tidak bisa. Jadi saya kalau tidak mengambil bahan-bahan yang dari alam itu bohong bahwa ini pelestarian budaya ya. Nah, akhirnya saya itu medianya itu nyere. Sapu lidi. Nah, filosofinya apa? Sapu lidi itu adalah media untuk membersihkan kotoran. Nah, baik lahir maupun batin. Kalau lahirnya saya sapu kan tiap hari pakai lidi. Nah, terus kesatuan, persatuan, gotong royong. Kalau satu nggak jadi apa-apa. Kalau diikat sapu lidi, wis, gitu. Manfaatnya kan luar biasa gitu. Nah, kemudian membersihkan anarkis atau hal-hal unsur-unsur halus dari dalam atau gangguan-gangguan makhluk halus, misalnya
orang tua dulu di kampung kalau mengusir pengaruh-pengaruh negatif, terutama paraji. Tahu paraji nggak? Belum tuh Pak. Paraji itu bidan kayak sekarang itu. Oh, ya. Jadi kalau kita melahirkan zaman dulu itu bukan di bidan, di paraji. Paraji. Gitu. Dukun beranak, itu paraji namanya. Setiap penjuru rumah dicepret ke sapulidi. Nah, jadi sapulidi itu media untuk mengusir roh-roh jahat. Nah, kemudian kalau seniman itu medianya itu adalah musik, gerak dan sebagainya. Beda dengan anggota dewan. Anggota dewan menyampaikan pesan itu harus ngocoblak, harus ngomong ya. Ya. Seniman tuh kudu. Seorang pelukis ngarukis, silahkan baca gitu ya. Seorang penari nari gitu. Nah, saya memadukan unsur seni rupa, seni musik, seni lukis sehingga ada timbul kesenian genye. Nah, filosofinya itu genye itu adalah media untuk mengusir hal-hal yang negatif baik lahir maupun batin. Lahirnya sapu itu dipakai untuk alat-alat kebersihan gitu, batinnya nah itu yang tadi gitu. Nah, itu harus dibaca oleh masyarakat, oleh penonton. Nah ini gitu, bahwa kita itu harus bersih hati gitu. Nah, seniman kan gitu, cara berbicaranya gitu, cara berbicaranya begitu, jadi tidak bercuap-cuap. Nah, tinggal kejelian penontonnya, ini apa artinya gitu. Baik ya teman-teman, tadi kan sudah dijelasinnya sama Kang Iyo tentang kegunaan dari tempat lewang seni ini. Bukan hanya tentang keseniannya, di sini juga mungkin suatu saat nanti bakal ada aneka makanan ya Pak ya, tadi Ya. yang sudah dijelaskan. Dan juga kan tadi sudah dijelaskan tentang gimana sih filosofi yang terkandung dalam kesenian tarian genye ini. Nah, saya juga menarik nih Pak, ada yang mau kita bahas juga gitu. Apa sih Pak yang menjadi membeda gitu kesenian genye ini sama tarian yang lain gitu Pak? Nah, kesenian genye punya nilai. Banyak kesenian-kesenian hanya sebatas hiburan, hanya sebatas rame, tapi tidak punya nilai. Misalnya gini, jaipongan, menarik, gitu, erotis, banyak digemari. Nilainya apa? Tidak ada. Dia itu hanya kepuasan secara fisik. Nah, kepuasan musiknya, nilainya apa? Tidak ada. Nah, tapi di genye gitu dengan lemah gemulai dan sebagainya gitu, ini nyere apa nih? Ini apa nih? Ini apa? Nah, semuanya penuh arti. Kalau lihat di film, di gambar nih, di video genye, sini ada ayakan. Tahu ayakan? Saya belum tahu. Ayakan itu apa namanya kalau Sundanya itu? Tempat nyaring. Oh ya, nyaring beras gitu kan ya. Nah, Arakan. beneran. Nah, itu filosofinya apa? Itu kan dibentuk kepala. Terus perutnya juga ayakan gede. Nah, jadi kita itu harus bisa menyaring antara jelek, yang jelek, yang baik, dan sebagainya gitu ya. Nah, itu filosofinya. Jadi ayakan itu tempat untuk menyaring. Kita juga harus bisa menyaring. Jangan ditelan bulat-bulat gitu. Mana yang baik, mana yang buruk. Nah, itu digambarkan dengan itu. Nah, kemudian ada sayapnya. Sayapnya itu kan dari sapu lidi. Nah, itu artinya yang tadi gitu ya. Jadi kita itu harus bisa mengusir hal-hal yang menjadi gangguan pada diri kita. Terus secara fisiknya kita itu harus rajin sasapu, beberes, bebersih gitu. Nah, jadi di tarian genye itu banyak nilai-nilai yang harus dibaca gitu, yang harus dibaca. Kayak gini lah, saya pakai gini. Beda yang tidak pakai. Saya orang mana? Orang Padang, bukan orang Sunda. Nah, kayak begitu gitunya. Jadi media yang dibaca, ini orang Sunda gitu. Ini gitu. Nah, jadi dari segi fisik media pun sudah bisa dibaca. Terus ini kenapa begini? Nah, ada artinya lah. Itu genye itu begitu gitu ya. Artinya banyak gitu. Inti nama gitu. Genye itu menggambarkan keburukan dan kebaikan, dan kita harus bisa menyaring gitu. Nah, digambarkan dengan media yang ada di genye. Nah, lebih jelasnya bisa lihat di film genye, di film banyak, di YouTube banyak gitu ya. Nah, bahkan genye kan meskipun medianya jadul, alam, tapi udah kemasan kekinian. Nah, yang sudah kekinian kalau tidak salah pagelaran di Karawang.
udah pakai lampu lighting malam gitu ya, udah pakai segala macam. Lihat aja di YouTube Hari Jadi Karawang atau tahun berapa lah. Nah, itu jadi kemasan kekinian. Jadi meskipun alatnya jadul, medianya jadul, tapi digemari sama generasi muda gitu. Nah, itu yang harus terus dikembangkan tuh kreativitasnya gitu. Itu. Nah, itu di antaranya itu keunikannya. Dan kalau pertunjukan gini kan itu mah rata-rata keluar daerah selalu jadi primadona. Selalu jadi primadona. Sekarang di situ selain gini ada tarian blok. IQ-nya juga berarti ya Pak ya. Tahu nggak tarian blok? Jadi anak-anak itu anak kecil dilemuri lumpur. Oh Alat ya. Lumpur bahan keramik dari pleret. Pleret. Di lumpur. Berarti itu berbeda ya Pak dari tarian genye tersendiri? Itu pelengkap. Oh, Nah. Jadi beriringan. Beriringan. Jadi seru gitunya. Jadi nah itu juga ada filosofinya. Satu ada dua yang saya tuju di situ. Satu, Purwakarta adalah produksi keramik yang sudah menasional bahkan internasional. Nah ini dilumpurin ini. Nah bahwa saya ini adalah orang Purwakarta yang produksinya keramik. Nah, ini tanah-tanah dilumpurin. Yang kedua, bahwa kita itu hidup akan kembali lagi ke tanah gitu. Nah jadi banyak yang bisa dibaca di situ. Gitu. Nah, jadi kalau artis lururan itu pakai macam-macam. Kalau di gennya itu ada blok itu lururannya pakai lumpur tanah. Nah, penyakitan tidak. Dulu saya ngebantu orang tua di sawah, ini penuh lumpur, sehat. Nah, bahkan ada begini, sesudah dia itu sering pakai itu, jadi bersih itunya kulitnya gitu. Tapi tanahnya tanah bahan keramik. Mau nyoba boleh gitu. Mungkin nanti mau nanya lagi nih Pak. Kita lebih menarik nih ya tentang kesenian yang ada di sini. Sebelumnya untuk tarian-tarian tersebut itu ada waktu-waktu tertentu nggak nih untuk dipentaskan gitu biasanya? Nah, jadi gini kan armadanya itu sampai 60 orang ya. Nah, biasa musik itu jalan. Musik itu masuk ada media untuk pemusik pakai kereta kencana. Jadi dia itu pemusik itu naik di kereta kencana, itu barisan paling belakang. Jadi tidak jalan. Nah, kereta kencana nanti lihat aja di videonya ada gitu ya. Nah, dia itu masuk di kereta kencana pemusiknya. Jadi ditarik sama kereta kencana. Kemudian baru penari gitu ya. Nah, sound paling belakang. Nah, jadi di G-nya itu sampai 60 orang personilnya. Nah, kapan dilaksanakannya? Nah, itu kan selektif. Artinya kalau misalnya di tingkat RT nggak bisa karena memakan biaya gede. Artinya persiapannya harus matang gitu. Nah, biasanya itu dikeluarin di tingkat minimal kabupaten lah. Nah, tingkat Jawa Barat sudah, tingkat nasional sudah, gitu ya. Bahkan sempat menjuarai tingkat nasional di Bandung ya, itu gini itu. Nah, jadi di saat-saat Hari Jadi Purwakarta. Nah, jadi waktu-waktu tertentu nggak kayak Jaipongan tiap lemboga hajat bisa di ini mah tidak gitu. Karena persiapannya gitu lumayan rumit gitu. Nah, sehingga orang itu kapan gini ya waktunya harus pas gitu. Biayanya juga harus pas gitu. Beda dengan kesenian lain gitu. Jadi Pak, untuk tarian genye ini harus 60 orang atau bebas? Enggak. Jadi gini, 60 orang itu termasuk armada yang lainnya. Misalnya biasanya tarian genye itu 20 orang yang tari genye ya. Kemudian ada tari bloknya sekitar 10 sampai 15. Pemusiknya 10. Terus sampai kan personilnya itu yang ngedorong kereta kencana itu kan panjangnya itu 7 meter, itu harus didorong. Nah, yang ngedorong pun dia itu bukan pendorong biasa, harus dipakai baju pentas sehingga kabeh menyatu gitu ya. Jadi coba lihat banyak yang pawai ini penari, tapi ini pakai kodolak mati yang di atas, yang di depannya itu. Mati itu karena kapaihan kuno belakang gitu ya. Nah, di gini tidak. Ini penari, ini pemusik pakai kereta kencana, jadi saling ngedukung gitu ya. Nah, jadi segi artistiknya pun
diperhitungkan bagaimana supaya tidak saling mematikan gitu. Nah itu makanya agak rumit juga gitu. Nah 60 itu total semuanya, total semuanya. Mungkin mau nanya lagi nih Pak, gimana sih Pak upaya dari masyarakat atau upaya yang di sini supaya bisa melestarikan itu tentang kebudayaan yang di sini? Salah satunya mungkin kayak tempat atau tempat tentang tarian yang tadi gitu Pak, Jadi gini, upaya melestarikannya. Purwakarta rata-rata tidak punya area untuk bermain anak-anak aja. Apalagi di sini di Perum-Perum ya, jarang punya halaman luas. Nah, Leuweung Seni menyediakan tempat untuk bermain anak-anak. Kadang-kadang sore-sore ini suka dipakai bermain anak-anak, kawinan barudak, budak congkak, budak main kucing-kucingan suka di sini. Biarin aja gitu. Artinya ini area untuk bermain mereka gitu. Nah, itu salah satunya untuk pelestarian budaya dunia anak-anak gitu. Nah, kan dunia anak-anak itu seling sumput, congkak, sapintrong dan sebagainya. Nah, itu harus dipertahankan gitu. Kalau kita hanya mengandalkan HP begini, ini generasi kita itu mau gimana gitu. Ya betul. Nah, jadi ada kekhawatiran generasi sekarang, apalagi misalnya masih anak-anak, habis tidur lihat HP. Filmnya apa? Film-film barat, produk barat. Leuheung lamun produk kartun urang mah nya kan tidak banyak beredar gitu. Coba lamun kartun kita misalnya si Cepot, si Dawala masih leuheung. Ini produk-produk negara luar dilalajoan ke urang gitu, produk urang gitu. Kebiasaannya udah beda gitu. Nah, jadi di sini dibuka seluas-luasnya untuk kreativitas masyarakat sekitar sini. Baik Pak, kalau misalnya untuk seumuran kita kan banyak yang mengetahui informasi itu lewat internet. Bagaimana cara melestarikannya agar lebih banyak yang kenal gitu Pak, tarian Genye ini? Di sini kan gini, ini insya Allah bulan depan dibuka nih. Jadi setiap malam minggu ada pentas budaya sini, mulai pencaksilat, jaipongan, termasuk kesenian modern pun masuk gitunya. Nah, selalu live streaming sini gitu. Nah, sehingga orang lain tahu bahwa ini adalah tempat pelestarian budaya. Bahkan nanti minggu sekarang ada hajatan di sini. Nah, di sini hajatan boleh di sini, tapi nuansanya harus nuansa pedesaan, harus Sunda gitu. Kalau ke barat-baratan atau modern bisa gitu. Nah, saya memanfaatkan hajat-hajat gitu supaya budaya kita itu ngangkat gitu. Jadi saya tidak modal moga hajat, tapi hiburannya harus ini baru bisa di sini. Gitu. Nah, jadi saya membuka peluang dengan rambu-rambu semacam itu. Gitu. Kalau di sini ada jadwal latihan untuk tarian Genye atau tarian blok gitu Pak? Kalau gini bloknya itu di saat orang misalnya pemerintah daerah pesan ini tanggal sekian baru gitu. Karena itu tidak bisa dikeluarkan sembarang waktu gitu. Kalau pemain nama udah siap, ya tinggal calling ini tanggal sekian cet. Nah, paling juga di sini sekarang buka gini seniman ngumpul, kita bikin yang baru nih, gitu, baru gitu. Nah, untuk jadwal rutin kayak latihan ini sementara diadakan, yang dihadirkan itu adalah pentas mingguan untuk sanggar-sanggar yang ada di Purwakarta. Dulu saya mengadakan pelatihan di sini. Sekarang karena kesibukan saya hanya menyediakan tempat. Nah, kalaupun ada sesuatu itu produksi baru di sini bikin gitu ya. Untuk latihan rutinan di sini tidak. Dulu kan ngadain kursus, sekarang masih sibuk jadi nggak ngadain. Biar orang-orang lain lah gitu. Nah, dia kadang-kadang resital di sini. Gitu, ikut ujian di sini gitu. Nah, saya jadi fungsinya agak geser sedikit. Yang ngadain kursus biarin sanggar-sanggar lain, saya mah hanya arena untuk pentas ya. Baik Pak, mungkin di sini ada komunitasnya nggak Pak gitu, buat komunitas kesenian di sini barangkali gitu. Ini kan komunitasnya Leuweung Seni. Leuweung Seni. Nah, kemudian komunitas sanggar-sanggar yang ada di Purwakarta itu bergabung ke sini gitu.
Kalau komunitas di sini mah leuweung seninya, bahkan kan leuweung seni itu tidak memproduksi semacam kesenian tradisional saja, podcast, terus semacam konten itu tentang kesundaan diproduksi di sini gitu. Jadi ke sistemnya ke IT juga gitu. Bahkan radio komunitas di sini ada, gitu. Radio komunitas digital. Jadi leweng seni ini tuh sangat fungsional ya, Pak? Ya, jadi saya pingin beda dengan yang lain. Yang lain silakan sanggar tari aja. Gitu. Nah, sanggar penca aja, di sini enggak, macam-macam. Bahkan banyak orang yang ngadain pelatihan di sini. Bulan kemarin pelatihan pembuatan gerabah. Sini pesertanya anak-anak sekolah. Kemudian ada camping ground sini. Bukan hanya menginap saja. Jadi bagaimana dia belajar kehidupan di kampung, di hutan. Pagi-pagi harus apa, siang harus apa, terus malamnya gimana gitu. Jadi pembentukan karakter diantaranya. Jadi Pak, kalau sebelum tarian gini ini dimulai ada ritual tertentu nggak? Bukan ritual, paling latihan. Jadi latihan aja. Itu gennya itu jauh dari unsur klinik, nggak ada. Jadi tidak ada unsur magisnya, nggak ada. Gennya itu sebetulnya bukan produk lama, produk baru, diciptakan oleh seniman-seniman Purwakarta juga, bukan produk zaman bahula, enggak. Udah lama ya Pak ya. Tapi kalau yang tadi Bapak jelasannya tadi tarian gennya itu dilengkapi sama tarian blok ya. Tadi kan untuk tarian gennya kan udah jelaskan dari filosofisnya gitu. Kalau misalkan dari tarian blok ini ada filosofis khususnya nggak gitu Pak? Ada itu. Kan dia itu blok itu dilumuri lumpur. Itu lumpur semuanya. Hanya tersisa celana dalam. Anak-anak itu ya. Celana dalam pakai kain di sini. Siga tuyul. Nah, ini dilumuri ini. Nah, jadi filosofinya ini bahwa kita itu akan kembali lagi ke alam. Nah, jadi itu kan tanah. Terus kedua, saya ingin menghadirkan atau memperlihatkan bahwa Purwakarta itu produk keramik, kan tanah juga. Gitu. Nah kan saya awalnya melihat orang Pleret, anak-anak kebantuin orang tuanya, ngebantuin bikin keramik, juga belokan ya gitu. Nah, kacamata yang lain biasa saja, tapi kalau kacamata seniman kreatif, wis ini bisa jadi produk. Akhirnya coba Jang dibalur set, wah bagus. Akhirnya bikin koreografinya, set musiknya gini, jadi menarik. Nah, jadi bagaimana cara kita memandang gitu. Kalau seniman memandangnya, ya itu bisa jadi duit. Gitu. Kalau bapaknya enggak, cuma dia pembantu. Kalau saya mah enggak, oh ini bisa jadi materi kesenian. Akhirnya jadi sesuatu yang khas gitu. Unik juga ya? Unik, di orang lain tidak ada. Baik ya Pak ya, tadinya udah jelasin sama Bapak bahwasannya seniman itu punya caranya tersendiri ya Pak untuk bisa mengungkapkan pandangan mereka dalam bentuk seninya sendiri ya Pak ya. Gak bisa ditebak akan hal itu. Paling sedikit mungkin Bapak ada pesan-pesannya nggak mengenai anak-anak muda tentang pelestarian budaya ini agar mana nantinya budaya ini tuh nggak sampai terlupakan gitu Pak? Ya, jadi gini, untuk anak muda generasi sekarang, satu, kita jangan gengsi memelihara budaya sendiri. Kita harus bangga. Kita itu harus jelas warnanya. Kalau nggak jelas warnanya itu kita tidak punya nilai, ya tidak punya nilai. Kita orang Sunda, yang namanya orang Sunda itu harus A B C D, nah, kelihatan gitunya. Jangan kita ngaku orang Sunda, ngomong Sunda nggak bisa, berarti bukan orang Sunda gitu. Nah kita jadi harus bangga dengan budaya kitanya sendiri. Jangan mengaku orang Sunda kalau tidak tahu tentang kesundaan. Makanya kita itu harus paham, harus bangga gitu. Jangan sampai gua mah karek saya tika kota lu gua. Nah di sini lebih nyaman itu akang, ayi, neng, gitu, tartib gitunya, sopan santun teh dipakai.
Nah, jadi hal-hal gitu nitip. Terus kedua, masalah kuliner makanan ya. Kita itu harus bangga dengan makanan nenek moyang kita tanpa bahan kimia, tanpa apapun gitu ya. Nah, itu sudah banyak gizinya, sudah banyak macam-macamnya. Tinggal kita kewajiban ngemas kekinian gitu. Kesenian juga sama. Kesenian kemas lagi, tapi tidak menghilangkan roh-rohnya gitu. Kalau jaipongan erotisnya coba diminimalisir supaya nggak terlalu ini kostumnya gitu. Jadi, ini tugas para akademis yang orang-orang kuliahan lah katakanlah, coba ini lagi dirapihkan lagi gitu supaya nilainya muncul gitu Neng. Paling makasih banyak ya Pak udah penjelasan dari Bapak yang sudah jelaskan. Yuk untuk semuanya jangan lupa untuk kita melestarikan budaya kita. Gimana sih, soalnya tadi udah dijelasin sama Bapaknya juga bagaimana cara kita agar melestarikan budaya ini. Dan tentunya sebagai anak muda harusnya sebagai pelopor ya Pak ya, pelopor dalam kesenian. Nah yuk teman-teman yang mau penasaran lebih jauh mengenai kesenian yang ada di Purwakarta bisa langsung lihat video yang tentang tarian genye ya Pak ya. Dan juga bisa langsung berkunjung ke sini gitu. Jadi kalau pengen lebih jauh tahu tentang Leweng Seni, coba dibuka di channel Leweng Seni Purwakarta. Channel Leweng Seni Purwakarta di YouTube, Instagram, di itu ada gitu ya. Nah, di situ kegiatan. Nah, nanti baru yakin, oh iya, apa yang diceritakan Pak Yus itu ternyata betul gitu. Nah, coba aja nanti dibuka channel Leweng Seni YouTube, di situ banyak. Nanti bisa dilampirkan ya teman-teman di itunya Leweng Seni. Oke, teman-teman jangan lupa ya untuk selalu melestarikan tentang adanya budaya lokal, khususnya budaya Sunda ya Pak ya. Mungkin betul. Untuk sesi tanya jawab di sini wawancaranya cukup di sini ya Pak ya. Makasih banyak untuk Pak Yunus, mudah-mudahan harinya Pak Yunus belum diganti. Pak Yus, maaf Pak Yus. Mudah-mudahan sehat selalu ya Pak ya, dan sama-sama. juga bagaimana lestari budaya ini agar terus berjalan ya Pak ya sampai anak cucu kita nanti. Amin. Dan juga mudah-mudahan nanti akan terus terkenal ke mancanegara. Nanti gini, ini kalau opening pembukaan saya undang, gitu ya. Silahkan liput berbagai macam kegiatan di sini. Istilahnya ada kuliner jadul dan macam-macam gitu. Dan silakan untuk dibuat konten pribadi pun silakan. Itu tanggalnya kapan ya Pak ya? Nanti dikasih tahu. Oke, ya teman-teman jangan lupa ya untuk datang ke openingnya. Terima kasih banyak ya Pak Ius. Ya, sama-sama. Oke. Terima kasih Terima kasih banyak banyak, ya. Pak. Sama-sama, yuk. Demikianlah perbincangan kami dengan Kang Yus. Seperti pesan Kang Yus tadi, kita perlu menjaga kebudayaan yang sudah ada. Jagalah budaya seperti menjaga kehidupan. Lestarikan dan hargai keunikan serta keberagaman budaya, karena di dalamnya terkandung kekayaan dan kebijaksanaan yang tak ternilai harganya. Kami dari kelompok 4 pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.